You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur, berterima kasih untuk kesempatan melayani Tuhan melalui Word Assembly, melayani keluarga besar IFES sedunia. Mungkin ini terlihat begitu besar bagi kami, tetapi Engkau jauh lebih besar. Karena itu biarlah nama-Mu ditinggikan melalui pelayanan kami. Engkau disenangkan dengan apa yang kami lakukan. Dan kiranya Tuhan, hati kami terus diarahkan memuji, memuliakan Engkau. Be exalted, O God, among the heavens. Tuhan, terima kasih kembali kami boleh menikmati hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Kami datang dalam ibadah ini, kami telah memuji-muji nama-Mu. Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu, ya Tuhan. Kami mohon, biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Tolonglah kami Tuhan. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat hari Minggu. Bersyukur kita boleh ada dalam persiapan ini. Seperti yang saya doakan tadi waktu kita bernyanyi, akhirnya saya pun harus berkata, Tuhan jauh lebih besar. Kadang-kadang kita kagum sekali sama acara besar, negaranya juga kita nggak tahu di mana. Tadi malam baru kita dengar pertama kali seumur hidup kali ya, ada negara nama-nama seperti itu. Saya terus mikir gitu ya, iya ya, kita ada di lebih dari 170 negara di dunia. Jadi besar banget gitu. Indonesia aja kita belum kunjungi semua. Ada lagi daerah namanya siapa tuh, Swatini kah, Sri Harti, bingung saya gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita mau menghayati kebesaran Allah yang bahkan peduli dengan semua itu, saya pikir itu jauh lebih mengagumkan. Kiranya saudara dan saya terkagum-kagum akan Tuhan yang besar. Jangan cuma kagum sama acara yang besar dan mahal ini, tapi siapa Tuhan, biarlah itu yang boleh kita sama-sama nanti terus saksikan keagungannya. Pagi ini kita akan bicara providensia Allah. Saya mau kita sharing hanya kurang lebih 2 menit. Sharingnya dengan siapa? Pilih temanmu kiri kanan, mau berdua bertiga. Hanya 2 menit. Apa yang teman-teman lakukan, saya harap sudah dikirim di grup. Pilihlah ya. Gambar mana yang paling menggambarkan kamu pagi ini? Gambar mana? Kalau agak kurang jelas karena nggak ada nomornya, kalian lihat di HP masing-masing sudah ada. Yang saya minta sharingnya cuman tunjukin aja ke teman sebelahmu, tunjukin aja, nggak usah jelasin, dia udah paham kok ya. Tunjukin, ini gua nih pagi ini ya. Jadi 2 menit cukup. Tidak usah dijelaskan. Coba tunjuk. Aduh kak, saya ada 2 gambar kayaknya. Tunjuk dua-duanya. Saya ada 3. Sudah cukup, kebanyakan kalau 3. Mana gambar yang paling mewakili perasaanmu pagi ini? Ya, silakan. Tunjuk aja, nggak usah dijelasin. Ih, berisik banget sih. Staf perkantas, alumni. Sharing, siapa yang suruh sharing ngomong? Enggak, tunjuk aja. Disuruh tunjuk, nggak disuruh ngomong. Tunjuk ini. Gitu ya.
Oke. Saya harap selama Word Assembly, kalau udah nggak bisa ngomong, tunjuk saja, kasih tahu saya ini, gitu ya. Oke, baik. Cukup ya? Udah. Dia banyak namanya ya. Ada yang kepalanya udah kebakar, ini LHC kayaknya. Baik, teman-teman, hari ini kita bicara doktrin providensia Allah. Saya coba jelaskan singkat doktrinnya. Kalau ada yang belum pernah dengar apa sih providensia, sesudah itu kita coba lihat dalam aplikasi yang lebih praktis. Providensia Allah ini berasal dari bahasa Latin providere, atau secara literal artinya to foresee. Artinya selain pengetahuan tentang masa yang akan datang, ini juga memberi konotasi tentang, bukan tentang tindakan yang sangat hati-hati dan bijaksana sebagai persiapan untuk masa yang akan datang. Jadi dalam kaitan doktrin pemeliharaan Allah, providensia Allah, maka ini berarti Allah punya pemeliharaan yang sempurna dalam kaitan terus ke depannya sampai selesai. Makanya di dalam kekristenan doktrin providensia Allah itu melanjutkan doktrin penciptaan. Banyak kita bisa bikin sesuatu, nggak bisa pelihara. Maka kekristenan berkata doktrin providensia ini tindak lanjut dari doktrin penciptaan. Maka creation and providence ini menjadi satu bagian yang tidak terpisah. Karena Allah yang punya rencana, Dia akan pastikan semuanya terjadi sampai pada akhirnya. Ada dua aspek providensia Allah yang bisa kita lihat. Jadi kalau bicara providensia Allah, apa saja aspeknya? Yang pertama, maka disebut Allah memelihara. God preserving, ya, memelihara keberadaan ciptaan, menopang, ini preservation working. Allah memelihara. Tetapi kalau cuma dipelihara, tidak bisa diarahkan, nah Allahnya kurang berkuasa. Maka kekristenan berkata juga bahwa Allah yang memelihara, Dia juga Allah yang memimpin, Allah yang mengarahkan, mengendalikan, directing seluruh kejadian untuk menggenapi tujuan yang Dia kehendaki. Karena itu aspek kedua disebut sebagai Allah mengendalikan. This is the governmental working of God. Sehingga keduanya, kalau bicara providensia, lanjutan penciptaan. Kalau bicara penciptaan dilanjutkan providensia, dua hal, dipelihara dan diarahkan atau dikendalikan di dalam kendali Allah. Karena itu keduanya merupakan kesatuan yang utuh yang tak dapat dipisahkan. Jadi kira-kira itu kuliah singkat doktrin providensia pagi ini. Selanjutnya daftar ke STT terdekat. Baik. Nah, tetapi hari ini kita mau bicara apa? Waktu perhatikan bagaimana Allah bekerja di dalam sejarah, maka pagi ini saya waktu merenungkan apa ya yang mau disampaikan. Karena seluruh Alkitab kan providensia Allah juga ya. Masa saya khotbahkan seluruh Alkitab, nanti kita nggak pulang dari Word Assembly. Maka saya ingat kisah ini ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita Word Assembly belum sampai 5.000. Ya, berapa orang yang butuh makan? Menurut catatan sejarah, ada yang bahkan penafsir bilang biasanya yang dihitung laki-laki. Maka ada satu kesempatan Yesus memberi makan 4.000 orang, itu yang dicatat hanya laki-laki.
plus perempuan yang kemungkinan lebih banyak di persekutuan sejak zaman Tuhan Yesus, maka kira-kira 4.000 kali 2 plus 2.000. Mungkin perempuannya lebih banyak ya. Plus anak-anak, jadi Yesus memberi makan lebih daripada 10.000 orang kemungkinan. Nah itu berbagai tafsiran lah ya. Karena saya pikir Alkitab waktu itu kan pasti nggak ada yang counter ya kayak di gereja kita ya, cetak gitu ya. Tapi itu kira-kira menurut pembagian kelompok. Mari kita akan melihat kenapa cerita ini menarik. Karena teman-teman, di dalam keempat kitab Injil ya, di dalam keempat kitab Injil, Yesus memberi makan 5.000 orang ini satu kisah yang dicatat di semua kitab Injil. Menarik, kelahiran Yesus hanya dicatat di 2 Injil. Kematian, kebangkitannya dicatat di 4 Injil, dan termasuk kisah ini dicatat di dalam keempat Injil. Sehingga kita bisa berbagai bagian melihatnya. Nah hari ini saya mau mengajak kita base-nya di Markusnya ya. Kita akan lihat fokusnya di Markus, tetapi nanti kita juga bisa jalan-jalan ke bagian lain untuk mengerti lebih luas. Karena itu kita akan mulai dengan Markus pasal yang ke-6. Kita akan membaca mulai ayat 35 sampai 44. Pria akan baca 35, perempuan baca 36, kita bergantian sampai 44 ya. Pria akan mulai lebih dulu karena kami dicipta lebih dulu. Ya, oke. Pria mulai ya. 1, 2, ya. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang. Nah perhatikan dicatat 5.000 orang laki-laki. Kalau ada kantong plastik mereka udah bungkus kali waktu itu ya. Jadi ini menarik untuk memperhatikan kisah ini. Tentu ini bukan kisah yang baru pertama kali kita dengar. Saya juga dengarnya berkali-kali. Dan kenapa ini terkesan? Karena waktu kami mempersiapkan Word Assembly di Afrika 2019, ini salah satu renungan yang juga berkesan bagi saya dalam persiapan panitia. Jadi waktu itu kami jadi panitia juga selama kurang lebih 3 tahun sebelumnya untuk mempersiapkan Word Assembly. Dan salah satu yang dibagikan oleh supervisor kami waktu itu adalah ayat ini juga. Makanya saya ingin kembali merefresh dan juga melihat dari beberapa sisi yang lain. Kalau saudara memperhatikan kisah ini, maka kita bisa memahami ya, ini Yesus ngajarnya pasti enak banget kali ya. Saya kebayang gitu ya, kalau pengkhotbah kita sekarang berdiri khotbah, orang selalu nanya, kapan makannya? Kapan makannya? Kapan dia berhenti ngomong? Banyak banget ngomongnya ya. Dia udah jelasin 2 kali, 3 kali kok masih dijelasin ya. Saya membayangkan Yesus khotbah depan 5.000 laki-laki plus perempuan plus anak-anak. Begitu mungkin begitu cara dia berbicara, public speakingnya baik. Yesus nggak panggil Bang Sahat kan untuk sound system waktu itu ya. Nggak ada ya, Yesus nggak pakai sound system saudara ya. Cuma yang menarik kalau kita perhatikan zaman itu guru yang ngajar biasanya duduk. Muridnya
Kalau nggak jongkok berdiri. Sekarang kebangetan pembicaranya berdiri, lu yang duduk, gitu ya. Waktu itu kan biasanya pembicaranya duduk begitu ya. Nah, yang menarik adalah sampai sore hari orang butuh makan. Ini bukan KKR yang direncanakan. Tidak ada panitia yang jalan sharing ke gereja-gereja. Orang-orang ikut Yesus. Saya pikir saking populernya dia, dalam KKR dadakan saja bisa kumpulin 5.000 orang. Gimana kalau itu KKR yang direncanakan? Datang semua 5.000 ya. Tanpa ada sound system, bahkan murid-murid pun tidak siapkan seksi konsumsi. Lalu kemudian mereka bilang sama Yesus, ya, perhatikan kalimatnya tadi. Suruhlah mereka pergi. Nah, ini kalimatnya menarik. Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Dengar khotbah apa ya sampai lupa makan ya. Suruhlah mereka pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa, di kampung-kampung sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Tuhan Yesus kenal muridnya? Kenal. Tahu muridnya? Tahu. Kasih tugasnya lebih parah dari volunteer ya. Tiba-tiba kasih sesuatu yang agak, ini hil yang mustahil. Susah ya. Gimana caranya? Murid-murid di kasnya juga mungkin gak cukup uang kas begitu ya. Lalu 200 dinar. Perhatikan, ada kebutuhan orang banyak. Apa kebutuhan mereka? Harus dikasih makan. Nah, menariknya waktu memperhatikan bagaimana, nah ini pertanyaan yang saya tuliskan, bagaimana Yesus menyediakan kebutuhan orang banyak. Perhatikan teman-teman, yang terjadi, Yesus berkata, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Yesus tidak serta-merta melakukan sesuatu, tetapi Yesus melibatkan para murid. Dan caranya melalui bertanya, berapa banyak roti yang ada padamu? Menarik ya, ini cara yang baik. Mau mengajak, sekecil apapun kontribusimu, maka mari ikut melihat. Cobalah periksa apa yang ada padamu. Aduh, saya nggak biasa diakomodasi. Coba periksa. Jangan-jangan kamu punyalah sisi-sisi. Paling nggak, kata Kak Anton kemarin, masih punya bahasa kasih, ya. Nanti kalau bingung diakomodasi, aduh, saya nggak biasa transportasi. Cobalah periksa. Mungkin ada sisa-sisa kamu pernah dijemput terlambat, ya, itu sisa-sisa yang Tuhan mungkin pernah berikan buatmu untuk mengerti, oh iya ya, ini bagian. Aku supporting event. Aduh, support pacar gue aja susah, ini supportnya event ya, yang gede begini gitu ya. Lalu ditemukanlah 5 roti dan 2 ikan. Di Injil yang lain dicatat ini dibawa oleh oleh anak kecil, ya. 5 roti 2 ikan. Mungkin itu bekalnya dia. Ya, kita nggak tahu cerita selanjutnya. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, hal yang tampaknya mustahil, ia menengadah ke langit lalu mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lihat, murid-murid jadi asyir. Yang tadinya suruh pulang, sekarang mereka jadi asyir. Memberikan pada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagikannya kepada mereka semua. Hebat ya. Akhirnya hari itu mujizat terjadi. Semua makan, ada lebihnya 12 bakul. Kebutuhan orang-orang banyak dipenuhi oleh Yesus. Saudara, jangan berpikir bahwa kitalah yang pertama dan terutama akan memenuhi kebutuhan orang-orang. Karena sebenarnya kita begitu terbatas. Serahkan sama Tuhan. Tuhan, saya cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan, saya cuma punya saya cuma punya pengalaman menjemput sekali, itu pun salah jalan keluar tolnya. Serahkan sama Tuhan. Tuhan, saya sering terbalik namanya Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Ya, itu pengalaman-pengalaman yang saya coba menghayati.
Ternyata Yesus memenuhi kebutuhan orang banyak, melibatkan para murid, memberkati orang banyak dengan cara yang di luar pemikiran. Orang banyak puas, lebih 12 bakul. Bukan karena murid, tapi karena Tuhan. Kalau ternyata itu dari murid, pasti the glory-nya, kemuliaannya buat murid. Puji Tuhan, murid-muridnya sudah siapkan berkarung-karung ikan dan roti. Tapi ini benar-benar puji Tuhan. Waktu kita tidak punya apa-apa, Dia memberkati yang sedikit itu. Little is much when God is in it. Indah sekali cerita ini, ditarik kemana-mana kita bisa hayati. Ada kebutuhan yang dipenuhi. Sekarang saya mau masuk kepada cerita yang bagian sebelumnya. Tadi kita baca mulai ayat 35 teman-teman. Tapi sebenarnya kalau kita baca ini 30-34 ya. Nah, kita lihat sama-sama apa yang terjadi. Di dalam cerita ini teman-teman bisa membaca begini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Pertanyaannya, kenapa mereka kembali berkumpul? Ada apa? Jadi sebenarnya ceritanya kalau kita lihat teman-teman, ada ayat masih di Markus 6 ya. Makanya sebenarnya saya berharap kita punya Alkitab cetak, lebih gampang lihatnya. Karena ini masih satu alur. Di Markus 6, Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu inilah ceritanya, mereka pulang ngelapor. Ini kayak STT, mahasiswa praktek 2 bulan pulang. Coba kita lihat ceritanya ya. Ia memanggil ke-12 murid itu, mengutus mereka berdua-dua. Pastikan berdua-dua gitu ya. Yang satu menolong yang lain. Ia memberi mereka kuasa atas roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti tunjangan, bekal tunjangan, uang dalam gantungan pun. Jangan boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Ini bentuk kebergantungan kepada Tuhan. Perhatikan lebih lanjut ayat 12-nya. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Hebat sekali. Murid-murid pulangnya sukses pelayanannya. Lihat deh. Mengoles banyak orang sakit dengan minyak, menyembuhkan mereka. Pasti perasaannya luar biasa ya. Wow. Bayangkan mereka pulang cerita sama Yesus keberhasilan tim mereka. Lalu terjadilah cerita tadi ya, Markus 6, 30-34. Jadi kita baca lagi ya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Mungkin mereka tuh kayak kita terima, ada loh, waktu itu aku pegang aja sembuh. Gila, aku oles, bukan oles mentega, oles begini, sembuh dia. Hebat, aku beritakan Injil, bertobat di sana, setan keluar dari situ. Hebat banget, hari ini luar biasa pelayanan kami. Yang dijemput datang, yang tidak dijemput juga datang gitu ya. Kami bisa jemput semua, hebat, luar biasa. Makanan tercukupi, semua ada, hebat sekali. Yesus ngomongnya menarik ya. Lihat ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi. Volunteer lounge kali ya. Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Lupa diaturin. Volunteer makan 1 jam sebelum. Petrus kurang koordinasi. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, kalau saya melihat mereka senang bisa pelayanan, tapi Yesus tahu lu capek ini. Yuk istirahat ya. Makan aja gak sempat. Oke, ini ayat 31. Apa yang terjadi? Kalau lanjut ceritanya, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan pulang ke tempat yang sunyi. Retret, Putri Duyung gitu ya. Jadi mereka ini lagi mau retret.
karena pulang pelayanan capek mau retret. Tetapi pada waktu mereka bertolak, orang banyak melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dan dengan mengambil jalan darat, segera orang lain dari semua kota ke tempat itu sehingga mereka mendahului. Teman-teman, jadi sebenarnya ceritanya kalau lanjut dari ayat 34, 35. Begitu Yesus sampai, aduh Tuhan Yesus, lihat orang banyak langsung ngajar. Tuhan, ini kan retret kami. Kok diinterupsi dengan harus mengajar orang banyak? Saya paham ya konteks ceritanya. Setelah saya memahami itu, saya lagi berpikir, kira-kira gimana muridnya datang sama Yesus ya? Kalau tadi mungkin kita bayangannya, Tuhan udah malam suruh pulang, nggak ada tempat beli roti. Kalau ini mungkin ini, Tuhan, ini yang ganggu kita retretnya, suruh pulang, kurang ajar. Lu suruh kita kasih makan dia, kita aja belum makan. Nah, maksud saya, coba bayangkan kondisi ini. Tuhan, ini yang ganggu retret kita, kamu ngajar ke mereka, terus kemudian kamu harus kasih mereka makan. Itu saya tahu jadi murid ya. Gue aja belum sempet makan, suruh kasih mereka makan. Terus Tuhan ngomong, berapa yang ada padamu, coba periksa. Saat itu yang punya kebutuhan, nih ya, Yesus mendarat, lalu kemudian dia lihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ini interupsi. Orang lagi retret, diganggu. Orang belum makan, disuruh kasih orang lain makan. Murid ini punya kebutuhan teman-teman ya. Tadi kan kebutuhannya tempat sunyi supaya dia bisa istirahat. Jadi Tuhan Yesus tahu mereka kurang istirahat. Tuhan Yesus tahu mereka makan pun gak sempet. Bagaimana Yesus menyediakan kebutuhan para murid? Tadi Yesus sudah mulai, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi ada interupsi. Saya terus berpikir ya, coba cari beberapa tafsiran juga. Memang tidak ada yang direct menyatakan bahwa Yesus memenuhi kebutuhan mereka. Tapi kalau kita perhatikan ceritanya menarik. Setelah Yesus kasih makan 5.000 orang, siapa yang Yesus ingat? Murid yang retretnya belum kelar. Coba kalau ada volunteer sama peserta. Ini selama peserta ada ya. Siapa yang pulang duluan? Peserta atau volunteer? Hah? Peserta. Bayangkan ada situasi KKR Yesus, KKR dadakan, volunteernya para murid, lalu volunteernya disuruh pulang duluan. Itu kan ceritanya, coba lihat. Sesudah itu, ini sesudah ayat 44. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan muridnya naik ke perahu. Ini lucu ya, disuruh pulang dulu volunteernya. Naik ke perahu, berangkat lebih dulu ke seberang. Tuhan Yesus bilang, retretnya dilanjutin ya. Tuhan tahu kebutuhan mereka. Dan dia penuhi itu. Walaupun sebelumnya ada interupsi. Memang hebatlah Tuhan kita ini ya. Cara memenuhi kebutuhan kita pun beda-beda. Murid punya kebutuhan, orang banyak punya kebutuhan. Murid itu ibarat volunteer ya. Ya ini ya bukan alegoris lah, tapi saya membayangkan iya ya kayak volunteer, kita juga capek, kita juga butuh makan. Belum mesti kasih orang makan. Puji Tuhan udah diatur makan sejam sebelumnya, dan itu belum tentu terjadi biasanya. Ya, karena udah sibuk dan segala macam. Nah, tapi ternyata Tuhan punya cara yang indah dan kreatif memenuhi semua kebutuhan. Akhirnya setelah selesai acara, silakan pulang dulu, baru Tuhan Yesus menyuruh orang banyak pulang. Menarik ya, ini volunteer yang disuruh pulang duluan. Kenapa Tuhan tahu? Iya, retretmu keganggu kan? Ini lanjutin. Apa yang menarik kemudian? Kalau teman-teman lihat kisah ini, begini ya. Yesus mengutus ke-12 rasul, Yesus memberi makan 5.000 orang.
Tapi ada satu cerita yang muncul juga di tengahnya. Dan saya beri judul, ini kebutuhan Yesus. Perhatiin ya. Cerita apa yang ada di tengahnya dan muncul di beberapa paralel Injil adalah kisah Yohanes Pembaptis dibunuh. Oke? Siapa Yohanes Pembaptis? Apa hubungan relasinya dengan Yesus? Sepupunya Yesus. Mamanya Elizabeth sama mamanya Yesus sepupuan. Maka pernah ketemu waktu Natal. Sebelum Natal ketemu dia kan, melonjak bayi kegirangan. Nah, menarik ya, sepupuan. Ini sepupunya baru dibunuh. Salah satu atau mungkin satu-satunya cerita ulang tahun di Alkitab itu cerita yang paling mengerikan ketika anaknya Herodes itu minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Hati-hati bikin ulang tahunnya. Kadang-kadang itu, ayo kak, saya ulang tahun kak yang khotbah ya. Apalah kak ayat di Alkitab tentang ulang tahun? Mau ayat Yohanes Pembaptis dibunuh? Itu ayat ulang tahun itu kan, satu-satunya cerita ulang tahun di Alkitab kira-kira ya. Yang lain kan paling kita ambil dari Mazmur, Tuhan baik, bersyukurlah gitu. Kalau cerita ulang tahun persis itu tuh, Yohanes Pembaptis dibunuh. Perhatikan kisahnya, saya ambil paralelnya, saya ambil Matiusnya. Kenapa? Karena Matius mencatat emosi, perasaan yang ada tentang kematian Yohanes Pembaptis yang tidak muncul di beberapa Injil yang lain. Perhatikan emosinya ya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Kira-kira kalau kita bayangkan waktu Yesus dengar kisah itu, dia menyingkir ke tempat yang sunyi, hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi. Apa tujuannya? Kenapa? Kemungkinan untuk berdiam diri atas kesedihan yang terjadi. Memang tidak dicatat emosinya khusus, tapi kalimat-kalimat ini bagi saya ya, ini membuat kita menyadari Yesus memang yaitu dia pergi untuk ambil waktu. Tapi sekali lagi lihat, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Pertanyaan saya, siapa yang punya kebutuhan pada awalnya? Yesus, kalau kita urutkan, red pribadinya terganggu karena murid-murid pulang pelayanan. Red murid-murid pulang pelayanan terganggu karena banyak orang butuh makan. Dan lihat, apakah Yesus memenuhi kebutuhannya sendiri? Iya. Setelah dengar berita itu, ia menyingkir, ia mengasingkan diri. Apakah Yesus kemudian setelah itu berhadapan dengan kebutuhannya? Iya. Karena setelah kisah ini, kalau ingat kisahnya ya, ini urutannya, ini paralelnya. Di Markus 6, ini Matius 14, ini lanjut ya, ayat 13-21. Ada cerita Yesus berjalan di atas air. Di sini saya jadi sadar, ketika selesai memberi makan 5.000 orang, Yesus selesaikan dulu urusanmu, murid. Kamu pergi duluan. Setelah pergi, dia suruh orang banyak pulang. Setelah dia suruh orang banyak pulang, ngapain? Barulah Yesus melanjutkan. Makanya
Ada kisah dia jalan di atas air. Jadi jangan pikir Yesus jalan di atas air kenapa? Lagi mau show malam-malam gitu ya, subuh-subuh. Dia sedang melanjutkan retret pribadinya, bergumul dengan kematian saudara sepupunya. Makanya perhatikan, sesudah itu Yesus segera perintahkan murid naik ke perahu. Selesai masalah murid kan, mereka itu lanjutin. Dan sementara itu dia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Hari sudah malam, ia sendirian di situ. Bisa paham ceritanya akhirnya ya. Waktu saya lihat ini, kata yang dipakai dia seorang diri, itu juga yang muncul tadi. Yesus pergi ke tempat untuk sendirian. Makanya saya ambil Matius karena lebih dekat paralel antara dia. Karena Matius tidak terlalu mencatat, tidak catat soal interupsi murid. Tapi Matius mencatat tentang Yesus. Makanya malam-malam di atas bukit dia berdoa, lihat muridnya lagi kesusahan ya. Coba, perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus berjalan kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguhnya engkau anak Allah." Menarik memperhatikan kisah ini. Saya melihat providensia dari kacamata ini, bahwa ada kebutuhan Yesus, tetapi dia mendahulukan kebutuhan para murid. Bahkan dia mendahulukan kebutuhan orang banyak dan meminta para murid belajar mendahulukan kepentingan orang banyak yang di dalamnya ada kebutuhan fisik, kebutuhan emosional, kebutuhan spiritual. Sorry, ada ini slide-nya belum ditransfer ya, yang saya ganti kemarin dari Ray, sorry. Ada spiritual satunya ya, fisik, emosional dan spiritual. Oke. Disinilah saya melihat pemeliharaan Allah yang besar. Allah yang sanggup memenuhi kebutuhan kita. Teman-teman, saya tidak tahu perasaanmu, kalian yang sudah tunjuk-tunjuk tadi. Kadang-kadang saat ini pun mungkin ada keluarga kita yang lagi sakit. Mungkin ada juga yang sedang dikejar-kejar PC-nya, bikin tugas, ada yang sedang dikejar-kejar oleh board-nya. Mungkin juga ada yang anaknya lagi sebenarnya butuh didampingi. Kadang kita pikir, Tuhan gimana memenuhi kebutuhan itu? Dan kadang-kadang kita pikir kita lah yang harus memenuhi semua kebutuhan itu ya. Saya itu kalau bisa ada di rumah, ada di web assembly, ada di kantor, ada di belakang laptop, saya lah segalanya begitu ya. Tapi kemudian saya jadi sadar ya, bahwa bukan kita manusia yang terbatas yang dapat memenuhi kebutuhan, even kebutuhan kita dan sesama kita. Kiranya hal ini menolong kita menyadari kalau Tuhan bekerja, Tuhan bisa libatin kita. Tuhan bisa libatin orang lain untuk membawa kita menyadari God is my provider today, tomorrow, and always. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kisah ini di Alkitab yang kalau kita baca sekilas, kita kayaknya cuma melihat Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi di baliknya ada cerita Allah yang besar, yang mau berkata, "Aku tahu kebutuhanmu, bahkan yang paling kecil sekalipun. Aku tahu kerinduan hatimu." Ada yang datang sini baru menikah, ada yang datang sini lagi persiapan pernikahan ya.
Mungkin lagi Word Assembly tiba-tiba, undangannya udah jadi, udah jadi, gaulnya, meetingnya gitu ya. Kadang-kadang mungkin kita akan berpikir, wah Tuhan, at the same time we have to do many things, but God will provide, God will take care somehow. Kadang-kadang Tuhan nggak pakai kita, mungkin Tuhan pakai orang lain untuk mencukupkan kebutuhan kita. Nah, karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada satu perspektif lagi yang saya mau tambahkan di akhir dari seluruhnya. Sebenarnya kadang kita berpikir, saya juga awalnya begitu ya, sampai kemudian saya ngobrol sama satu mentor saya, dia bilang begini, ingat, Word Assembly bukanlah satu-satunya pelayanan. Iya juga ya. Kita di Indonesia kan belakangan ini kayak semua Word Assembly ya, ada apapun Word Assembly, ada apapun. Tapi memang benar, Word Assembly bukan satu-satunya pelayanan. Indonesia itu tidak hanya akan dilihat melayani kalau berhasil melakukan Word Assembly. Pulang dari sini kita mesti pelayanan lagi kan, balik ke komponen, balik ke daerah. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, apa yang paling utama? Di Alkitab yang paling utama yang Tuhan mau bentuk bukan Word Assembly-nya, tapi diri kita. Jadi saya lagi mikir gitu ya. Jadi sebenarnya semua hal dalam dunia Tuhan lagi bentuk saya, teman-teman. Kita yang lagi dibentuk. Makanya Word Assembly ini cuma jadi satu kelas pembentukan. Sehingga jangan kita hancurkan relasi kita hanya karena Word Assembly. Jangan kita hancurkan komunikasi kita hanya karena Word Assembly. Ini bukan satu-satunya. Tapi perhatikan di balik itu, Tuhan lagi berkarya. Maksudnya apa? Ayat ini menolong. Kita baca sama-sama ya, 28 dan 29. 1-2 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Tuhan lagi mau membentuk saudara dan saya dalam hidup ini untuk makin serupa Dia. Karena itu setiap kali kita selesai melakukan sesuatu, kita bikin kelompok kecil di kota kita pimpin KTB, kita mungkin jadi panitia, kita sekarang lagi di Word Assembly. Pertanyaan yang saudara dan saya harusnya jawab di akhir semua ini adalah pertanyaan ini. Setelah Word Assembly 2023 ini, apa yang Tuhan bentuk dalam hidup saudara? Karena kan yang Alkitab tuh gak pernah bicara Word Assembly, bicaranya hidupmu. Segala sesuatu Tuhan pakai bentuk hidupmu. Maka kita harusnya sesudah itu bertanya, apakah ini semua makin bikin saya serupa Kristus? Saya makin lembutkah? Saya makin kasarkah? Saya makin bisa berdamai dengan sesamakah? Saya bisa belajar tunduk kepada perintahkah? Ini semua harusnya pertanyaannya di akhir Word Assembly bukan apakah camp-nya berhasil saja, apakah yang pulang sampai dengan selamat, apakah dananya cukup, tapi apakah saudara dan saya makin mirip Yesus. Karena bisa jadi kamu jadi panitia lagi Word Assembly berikutnya. Jadi jangan Word Assembly yang jadi fokus. Habis ini Tuhan, teman-teman pulang, sudah ada camp menanti. Pulang udah ada KTB, pulang udah ada lagi. Tugas kita rutin kok. Karena itu pertanyaannya bukan Word Assembly-nya sukses, tetapi apakah Tuhan sudah bentuk kita. Itu providensia yang sangat luar biasa bagi saya, bahwa Tuhan sedang membentuk saya. Dan pakai kali ini sebuah acara internasional. Nanti Tuhan pakai juga teman-teman di acara daerah. Ya kak, saya balik ke daerah, ini acara lokal kak, interlokal deh, beberapa kota kak, misalnya gitu ya. Ya silakan. Jangan pernah lihat acara dari besar kecilnya, tapi lihatlah Tuhan yang besar, yang membentuk saudara dalam acara besar maupun acara kecil. Jadi ini menolong kita fokus sama Tuhan ya. Baik, jadi saya tutup
dengan sebuah pertanyaan dan ada visual, mungkin sudah pada pernah lihat ya. Tapi ini selalu mengingatkan saya akan providensia Allah. Ada yang tahu berapa jumlah rata-rata ya, ini kalau yang maaf yang agak kurang rambutnya kayak saya, maaf ya, tapi berapa jumlah rambut hitam, orang yang rambut hitam, kira-kira rambutnya berkisar berapa helai? Ada yang tahu? Ayo mau coba hitung temannya. Mana yang lebih banyak rambutnya? Yang hitam, yang merah, atau yang pirang? Ayo, yang mana yang lebih banyak rambutnya biasanya? Yang hitam, yang merah, atau yang pirang? Hitam. Yang rambut merah dari mana sih biasanya? Bukan yang Bu Cherry ya, bule cat sendiri, beda ya. Ternyata Tuhan tuh adil teman-teman ya. Yang rambut merah itulah rambut yang paling tipis, paling banyak. Iya ya. Merah tuh paling tipis karena mereka di daerah yang lebih panas dari kita. Jadi waktu saya lihat logikanya ini rata-rata ya. Yang rambut hitam tuh kita rata-rata 120.000 helai. Yang rambut pirang itu karena dingin kali ya. Jadi Tuhan kasih rambut lebih banyak, 145.000 helai. Gak percaya nanti hitung yang datang ya. Saya mau coba tes. Tapi Alkitab bilang kalimat begini, Tuhan Yesus katakan, rambut di kepalamu terhitung semua. Pemeliharaan seperti apa yang kita dapatkan? Pemeliharaan dari seorang pribadi yang berkata, rambut di kepalamu terhitung semuanya. Kita punya kebutuhan? Yes. Orang lain punya kebutuhan? Yes. Perkantas punya kebutuhan? Yes. Word Assembly punya kebutuhan? Yes. Tapi Tuhan akan cukupkan dengan caranya yang indah, termasuk melalui keterlibatan kita. Perhatikan gambar ini. Ini seringkali saya pakai kalau khotbah di siswa untuk menunjukkan, mengingatkan saya bahwa perhatian Tuhan itu sangat-sangat detail. Bayangkan semua orang di seluruh dunia, Tuhan tahu nama saya. Bayangkan semua orang di seluruh dunia, Dia tahu helai rambut saya. Yang jatuh tidak ada yang di luar kendali kehendaknya. Tuhan macam apa ya? Hebatnya luar biasa. Tadi malam saya waktu lihat-lihat itu, hebat juga tim Adams ya. Dia sekjen dari IFES yang ada di 170-an negara di dunia. Wih, hebat banget si tim Adams gitu ya. Kalau Kak Riki, kita memimpin Indonesia 20 BPC, sekian BPP, itu aja udah berasa banyak gitu ya. Kita mau kunjungin satu-satu sampai kelar masa jabatan pun masih belum sempat ya. Tapi tadi pagi waktu saya renungkan, wow, Tuhanku itu tahu nama setiap orang dan tahu jumlah helai rambut dan tidak ada yang jatuh satupun di luar kehendaknya. Wow. Zoom. Gambar apa ini? Ayam. Yang berapa ini? Anyak-anyak ya, lihat ayam. Ini ada gambar lagi. Nah, itu anak-anaknya itu. Ada banyak. Apa ini? Oh itu bulat ya. Ini apa? Toys, majalah. Ya. Siapa dia? Regio mana? Rambutnya apa? Dia lagi di mana nih? Kapal ya? Kau tahu? Kapal ya?
Kapalnya gede. Kapalnya gede ya? Kapalnya di mana? Bus coy. Busnya di mana? Di TV. TV-nya di mana nih orangnya? Ada di mana? Hah? Di perangko. Perangkonya di mana? Surat. Suratnya di mana? Di tangan orang Afrika. Tuh. Saya tutup dengan kalimat ini dari Santo Agustinus. Trust the past to God's mercy, the present to God's love, and the future to God's providence. Percayakanlah masa lalu saudara dalam kemurahan Allah, masa kini kepada kasih Allah, love, tapi juga the future, karena providence Allah pasti akan menggenapkan dalam hidup saudara. Amin. Mari berdoa. Mari ambil waktu sebentar berdoa secara pribadi. Dan mohon nanti kesediaan Ray boleh menutup dalam doa untuk firman Tuhan pagi ini. Ya Tuhan, kami sekali lagi bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh mengingat, kami boleh merenungkan, dan kami boleh sekali lagi menyerahkan diri kami kepada Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menyediakan apa yang kami semua butuhkan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Allah yang demikian, dan kami tak hati-hatinya memohon dan menyerahkan segala hal yang akan kami kerjakan dalam beberapa hari ke depan ke dalam tangan kasih, kemurahan, dan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh memohon ya Tuhan, Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang Maha Mengerti, Engkau yang Maha Melihat apa yang menjadi kebutuhan kami pribadi sebagai panitia, sebagai volunteer, apa yang menjadi kebutuhan para peserta, dan apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan bagi siswa-mahasiswa yang dilayani di tengah dunia ini melalui gerakan AFWIS. Ya Tuhan, bekerjalah di antara kami. Pakai setiap kami untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain, dan di dalam anugerah dan penyertaan Tuhan, di dalam pimpinan dan penyediaan Tuhan, kami boleh melihat kelimpahan, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami bersatu hati menyerahkan diri kami, menyerahkan pelayanan kami, bentuk kami Tuhan, gembalakan kami di waktu-waktu ini. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur buat Bang Alex yang boleh men-sharingkan dengan firman Tuhan, yang juga boleh terus pimpin Bang Alex di dalam pelayanan di World Assembly dan juga di dalam hidup pribadinya. Kami bersyukur dan Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.
kasih, saya kembalikan pada MC.